Hujan gerimis baru saja reda di pantai Desa Kahat, Tepah Tengah, Kabupaten Simelu, Kamis sore 11 September 2025. Ketika itu sekelompok warga menyadari ada mobil minibus putih terparkir dan mencurigakan di sudut pantai. Saat didekati, kaca jendela mobil tampak berembun dan dari balik tirai gelap itu, samar-samar terlihat dua sosok tengah duduk rapat di jok belakang. Tanpa menunggu lama, warga pun menggerebek. Dari dalam mobil ini muncul sosok yang tak asing bagi warga setempat. Inisialnya FAH, dia seorang ustadz sekaligus pimpinan pondok pesantren di Kecamatan Simelu Timur. Di sampingnya, ada seorang wanita bercadar yang langsung bergegas menutup wajahnya kembali. Mereka terlihat panik. Ini ya, ketua dai perbatasan, ujar seorang warga sambil merekam detik-detik penggerebekan itu. Video berdurasi sekitar 30 detik itu kemudian menyebar luas di media sosial termasuk akun Facebook Kabar Agara dan menjadi perbincangan hangat. Kepolisian mengkonfirmasi kejadian tersebut. Kepala Reskrim Polres Simelu, Ibtu Putu Gede membenarkan telah terjadi penggerebekan oleh warga terhadap FAH. Namun, hingga saat ini belum ada laporan resmi yang masuk ke Polres. Menurut sumber yang di lapangan, lokasi penggerebekan memang kerap dijadikan tempat sepi oleh pasangan Munabudi. Tapi kali ini warga tak menyangka. Yang tertangkap justru seorang ustadz, ujar seorang tokoh masyarakat yang tak ingin disebut namanya. Tak hanya di Simelu, esok harinya kasus serupa terjadi di dataran tinggi Gayo, tepatnya di Kabupaten Aceh Tengah. Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu malam, 13 September 2025. Tepatnya di kawasan Pasar Malam di depan lapangan pacu kuda Blang Bebangka, Aceh Tengah. Saat itu sedang ramai pengunjung, hanya saja di tengah keramaian tersebut, tiba-tiba muncul suara teriakan wanita memecah malam. Pelakor, pelakor, pelakor! Teriak seorang wanita yang belakangan diketahui sebagai istri sah dari pria yang sedang berada di dalam mobil putih yang diparkir di pinggir lapangan. Kejadian ini bermula dari kecurigaan sang istri yang mengikuti mobil suaminya dari belakang. Mesum, mesum! Teriak beberapa warga lainnya dalam rekaman video yang berdurasi 2 menit yang beredar luas melalui akun Facebook Wajah Langsa. Wajah pria itu belum diketahui identitas lengkapnya, namun rekaman kejadian sudah menjadi konsumsi publik. Hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari aparat kepolisian Aceh Tengah terkait tindak lanjut kasus ini. Dua kasus ini menyulut kemarahan publik terutama karena pelaku merupakan tokoh agama yang selama ini dijadikan panutan. Ribuan komentar membanjiri media sosial, sebagian besar bernada kecaman. Bubarkan pondok yang dia pimpin itu, tulis akun bernama Komar An-Najam. Sementara akun Dolah DI menyindir tajam. Yang berjenggot pakai peci belum tentu bersih akhlaknya, istri orang pun digoda. Akun lainnya bernama Iskandar Muda menulis, semakin tinggi ilmu agama seseorang, semakin besar godaan setan. Tapi kalau tak kuat, runtuhlah moral dan etika sebagai pemuka agama. Di provinsi yang dikenal menerapkan syariat Islam secara formal, perilaku menyimpang dari tokoh agama menjadi sorotan tajam karena dianggap mencederai kepercayaan publik. Memang, ini bukan kali pertama Aceh diguncang kasus serupa. Pada Mei 2023, publik juga dihebohkan oleh video penggerebekan seorang oknum pejabat instansi pemerintah Aceh yang tertangkap basah bersama wanita yang bukan istrinya di salah satu penginapan di kota Lok Semawe. Pada tahun 2022, 2 mahasiswa dari salah satu kampus ternama di Banda Aceh juga digerebek warga karena diduga berbuat mesum di dalam mobil di kawasan Ulele. Selanjutnya, pada Jumat 14 Maret 2025, seorang istri menggerebek suaminya yang juga seorang pengusaha travel umroh serta bersama seorang perempuan di salah satu hotel di Banda Aceh. Kejadian-kejadian ini membuktikan bahwa pelanggaran moral masih terus terjadi bahkan di tengah kontrol sosial dan hukum agama yang ketat. Sayangnya, hingga berita ini diwartakan, baik kasus di Simelu maupun Aceh Tengah belum menunjukkan tanda-tanda proses hukum lebih lanjut. Polisi masih menunggu laporan resmi dari pihak korban atau masyarakat. Namun, di ruang publik kasus ini telah memicu diskusi panjang soal etika, moralitas, dan kepercayaan terhadap tokoh agama. 2 mobil putih yang menjadi saksi bisu itu kini menjadi simbol ironi. Di balik kaca gelapnya, tersembunyi cerita rapuh tentang kemanusiaan dan citra yang runtuh. Entahlah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.